فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, kita masih di akhir-akhir muka surat 40. Tafadhol. Ini siapa yang duduk sini? Tafadhol. Dari pembahasan mustalahul hadis tentang lafat-lafat tentang mengetahui siapa yang riwayatnya diterima dan siapa yang tidak diterima. Qal al-jarhu wa ta'dil yasbutani bi alimin wahid. Jarh wa ta'dil itu menjadi pasti dengan satu orang alim, yaitu tidak disyaratkan orangnya harus banyak yang mengkritik atau yang memuji. Satu orang yang tahu keadaan orang itu boleh untuk memuji, atau tahu keadaan orang itu boleh untuk mencela. Yang penting dia tahu, bukan dia jahil asal ikut-ikutan, tapi dia tahu keadaan orang itu. Li'annal adat lam yustarata fi qabulil khabar. Karena bilangan, yaitu sekedar jumlah orang, tidak disyaratkan di dalam menerima berita. Seperti berita masuknya waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib. Perlu nggak kita menunggu muadzin 7, 8? Tak perlu. Satu muadzin pun cukup. Misalkan terkait dengan muadzin. Atau orang yang tahu, oh ini sudah masuk waktu zuhur, muadzin, adzan. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum. Beliau buta. Cukup berita satu orang mengatakan asbahta, asbahta, Anda telah masuk waktu subuh. Maka beliau pun adzan. Tidak menunggu informasi dari orang yang banyak. Cukup satu orang yang terpercaya itu sudah sah. Ya, marhaban. Wa tuqbalu tazkiyatul mar'ah. Boleh pujian seorang wanita diterima. Wal abd atau hamba sahaya al-arifain yang mengetahui. Fir riwayati wasyahadati aidon, dalam riwayat dan juga di dalam persaksian. Seperti tatkala Aisyah dituduh oleh orang-orang munafikun atau sebagian sahabat yang terkesan oleh orang munafikun, ditipu oleh munafikun. Aisyah dituduh berzina, maka Rasulullah bertanya kepada Barirah, apa yang kau tahu tentang Aisyah? Maka Barirah menjawab begini-begini. Ini menunjukkan, kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, pujian atau kritikan satu orang wanita pun boleh diterima. Tidak disyaratkan wanitanya harus banyak, misalkan. Demikian pula hamba sahaya yang mengetahui keadaan orang, tidak masalah. Tidak ada dalil yang melarang untuk ucapan dia diterima, persaksian dia diterima. Idza jtama'a fi syakhsin, apabila terkumpul pada seseorang, ini atau mana sini? Jarhun wa ta'dilun, ada kritikan dan ada pujian. Satu orang dikritik dan dipuji. Maka bagaimana kita melakukannya, membuat kesimpulannya? Fal jarhu muqaddam, maka kritikan yang diutamakan. Li'annal mu'addil, mu'addil yaitu yang memberikan pujian, yukhbiru amma zohar, dia mengkhabarkan tentang apa yang nampak, min halih, dari keadaan orang itu. Kenapa engkau menganggap dia orang yang baik? Oh, saya lihat dia sholat, dia suka puasa, dia suka baca Quran, dia kalau bicara nampak pemikirannya lurus, baik, cinta agama, benci kepada kebatilan. Ya, saya puji dia. Wal jarih yukhbiru an batinin khafiyyin anil mu'addil. Sementara si pengkritik dia mengkabarkan tentang perkara batin, perkara yang tersembunyi, yang khafi, yang samar-samar dari orang yang memuji, yang tidak diketahui oleh orang yang memuji. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu seakan-akan si pengkritik mengatakan, saya tidak menyalahkan engkau tatkala engkau memuji dia, tapi saya tahu apa yang tidak engkau tahu. Memang dia cinta agama, cinta sunnah, tetapi saya tahu dia
suka bohong misalkan. Kalau di pasar dia timbangannya tidak adil. Engkau tak tahu, engkau jumpa dia cuma di masjid, cuma di markis. Di pasar saya tahu keadaan dia. Misalkan seperti itu. Maka ucapan si pengkritik itu lebih diutamakan. Tapi syaratnya apa? Syaratnya dua-duanya sikoh. Si pemujinya sikoh, si pengkritiknya juga sikoh. Karena kalau ketahuan ternyata dia sendiri penipu, kritikan dari penipu tidak boleh diterima. Atau seperti yang disebutkan oleh Waliyuddin Al-Iraqi di dalam kitab Ham'ul Ghaisul Hami, terkadang kritikan tidak diterima apabila ketika dibuktikan kritikannya keliru. Kata beliau, contohnya apa? Ada orang mengkritik, mengatakan si fulan itu dia pernah membunuh orang. Siapa yang dibunuh? Oh, si fulan. Tahu-tahu ada orang lain mengatakan, bila dia membunuh si fulan 3 hari yang lalu, maka saya mengatakan itu tak mungkin. Karena apa? Si fulan tetangga saya, dia masih hidup sampai sekarang. Yang Anda lihat tak betul itu. Berarti kalau dia membunuh mungkin orang lain. Atau dibalik, yaitu apa? Pada tarikh itu si fulan yang engkau katakan membunuh orang, dia ada di majelis saya bicara-bicara dengan dia. Berarti itu orang lain, mungkin wajahnya mirip atau bajunya mirip atau apa. Atau kata beliau mengatakan, misalkan ada kritikan, dia pernah berdusta. Saya mengatakan betul, dia pernah berdusta, tetapi dia telah bersumpah, dia bertaubat, dan dia sejak saat itu tidak pernah terbukti dia berdusta. Maka kritikan tadi batal. Dan seterusnya. Jadi perlu dilihat, hukum asalnya kritikan diutamakan. Tapi kalau kemudian ada bantahan dengan bantahan yang kuat, maka kritikan tidak jadi diterima. Seperti misalkan apa? Imam Yahya bin Ma'in, Amirul Mukminin fil hadis, mengkritik Imam Syafi'i, mengatakan Syafi'i itu lemah. Dibantah oleh Imam Ahmad bahwasanya Yahya bin Ma'in tidak kenal Syafi'i, ataupun kalau kenal Yahya bin Ma'in condongnya pada Abu Hanifah, maka kritikan seperti ini tidak diterima. Kritikan dari orang yang mungkin ada persaingan atau ada ketidaksukaan karena imamnya lain-lain, madhabnya lain. Jadi perlu dilihat apakah pengkritiknya itu ketika mengkritik memang kritikannya kuat dan betul, atau ternyata mungkin ada ya seperti itu tadi, perbedaan madhab atau perbedaan manhaj dan sebagainya, dikritik karena pemikirannya lain. Maka yang seperti itu menjadi tolok ukur untuk melihat apakah kritikannya kuat atau tidak kuat kali ini. Mungkin ada kedengkian atau apa. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Al-Jami', yaitu apa? Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Kalau ketahuan karena dengki atau karena apa, tidak diterima kritikan tadi. Oh, tayyib, ini Anda sebutkan di sini ya ucapan Waliyuddin Al-Iraqi, yaitu Abu Zur'ah. Kita baca, qala al-Imam Abu Zur'ah Al-Iraqi rahimahullah, wa yustasna min dzalik, dan diperkecualikan dari perkara tadi, yaitu apa? Min taqdimil jarh ala ta'dil, mendahulukan kritikan di atas pujian. Tadi kaidahnya sudah hafal kan? Kalau ada kritikan dan ada pujian, kritikan lebih diutamakan. Kalau kritikannya kritikan yang diperinci tentunya. Tapi kata beliau diperkecualikan dari kaidah ini, yaitu kritikan terkadang tidak diterima bila suratan, ada 2 bentuk. Ihdahuma, bentuk pertama, idza ayyanal jarihu sababan, jika si pengkritik ayyana, yaitu menentukan, jangan baca ain tapi ayyana. Jika si pengkritik itu menentukan, tahu tak sampai di mana itu, di muka surat mana atau tulisannya yang mana? Ya apa, berlatih. Menentukan sebab, yaitu kenapa engkau katakan dia itu tidak boleh diambil ilmunya. Kemudian dia menyebutkan, oh karena dia pencuri misalkan atau apa. Fanafahul mu'adil, namun si pemuji meniadakan tadi, menafikan tadi, mengatakan tak, dia bukan pencuri. Bitariqin mu'tabar, dengan metode yang terpandang. Bukan, oh tak, dia bukan pencuri. Kenapa Anda mengatakan dia bukan pencuri? Karena dia anak saya.
Anak saya walaupun mencuri saya akan katakan bukan pencuri. Oh, itu jelas salah macam itu. Tapi lihat apakah bantahan tadi sesuai dengan syariat atau sekedar fanatisme saja. Bi anqal, contohnya apa? Misalkan qatala fulanan zulman yauma kadza. Si fulan yang saya kritik ini dia membunuh orang lain secara zalim pada hari demikian dan demikian misalkan. Faqala al-mu'addil. Kemudian yang memuji mengatakan ra'aituhu hayyan ba'da dzalik. Setelah tarikh itu saya lihat si fulan yang engkau katakan dibunuh, dia masih hidup. Nah, berarti apa? Tuduhannya salah. Berarti yang engkau lihat orang tadi membunuh, berarti apa? Salah. Membunuh si fulan. Mungkin orangnya orang yang kembar dan yang dibunuh ternyata orang lain lagi tak tahu siapa. Misalkan Auqal atau misalkan si pemuji mengatakan kanal qatilu fi dzalikal waqti indi. Si pembunuh yang kau katakan dia membunuh itu di masa yang engkau sebutkan itu justru dia ada di dekat saya. Jadi tak mungkin dia sebagai pelakunya. Anda salah lihat. Misalkan seperti itu. Fa innahuma yata'aradun, karena dua data ini akan bertentangan. Si pengkritik mengatakan dia membunuh seseorang, sementara pemuji mengatakan tak mungkin dia, itu paling orang lain. Atau jangan-jangan tak ada sama sekali karena orang yang engkau katakan terbunuh, saya lihat dia masih hidup setelah hari itu. Baik. Kemudian fayuqaddamu ta'dil, maka kalau kritikannya telah terbantahkan, maka pujianlah yang diutamakan. Li'anna ma'ahu huna ziyadata ilim, karena ma'ahu hunya kembali ke siapa? Ke pemuji. Si pemuji di dalam peristiwa ini dia memiliki tambahan ilmu. Anda wahai pengkritik mengatakan yang Anda tahu si Zaid itu membunuh si Amr. Tapi telah Anda bantah bahwasanya di masa itu si Zaid tidak berbuat seperti itu. Zaid ada di dekat saya. Atau mungkin apa si Amr yang Anda katakan terbunuh, hari berikutnya saya lihat dia masih hidup tuh, minum kopi misalkan atau apa. Nah, berarti si pemujinya punya tambahan ilmu. Si pengkritiknya ilmunya ternyata tidak cukup kali ini. Kama hakahu Rafi'i, seperti yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i an jamaah dari sejumlah ulama minhum Ibnu Sabbagh wa jazama bihi Rafi'i fil Muharrar. Ar-Rafi'i memastikan ini dalam kitab Muharrar. Jadi tidak setiap kritikan itu boleh diterima. Lihat hujahnya dan lihat bantahannya dan sebagainya. Wan Nawawi fil Minhaj. Selesai dari Ghaisul Hami. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.